Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Hanifah Nurul Ummah dengan NIM 191231023. Yang kedua Fitri Nurnitasari dengan NIM 191231036. Dan yang ketiga yaitu Latifah Gustiani dengan NIM 191231038. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem produksi bisnis dan tanggung jawab sosial. Pemaparan materinya adalah sebagai berikut. Sistem produksi bisnis dan tanggung jawab sosial. Bisnis merupakan salah satu komponen utama dalam sistem muamalah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan pemeluknya untuk menggeluti bidang ini secara profesional. Dalam ajaran Islam, memberi kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah atau aturan Islam di segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aturan untuk bermuamalah atau usaha dan bisnis yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan. Selama ini, bisnis dikesankan sebagai usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan harus ditempuh dengan cara kotor dan tidak etis. Etika bisnis sangat penting untuk dikemukakan dalam era globalisasi yang seringkali mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Karena itu, Islam menekankan agar aktivitas bisnis manusia dimaksudkan tidak semata-mata sebagai alat pemuas keinginan, tetapi lebih pada upaya pencarian kehidupan, keseimbangan disertai perilaku positif. Oleh karena itu, diperlukan adanya etika dalam berbisnis. Penerapan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian, termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Dalam pelaksanaan bisnis, dan ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh perilaku bisnis, di antaranya prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Berdasarkan prinsip tersebut, bertujuan mengkaji etika bisnis dari setiap sudut pandang Al-Quran, sesuai dengan prinsip kesatuan dan tanggung jawab dalam upaya membangun bisnis Islami. Dari beberapa prinsip tersebut akan dijelaskan dalam slide-slide berikutnya. Dalam pelaksanaan bisnis, ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis, di antaranya yaitu yang pertama, unity atau prinsip persatuan. Merupakan sistem etika Islam yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan dan selalu tercermin dalam konsep tauhid yang dalam pengertian absolut hanya berhubungan dengan Tuhan. Mengenai eksistensi manusia, konsep ini juga memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat, sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepadanya. Yang kedua, equilibrium atau keseimbangan, yaitu dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah serta Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan aturan syariah. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi maupun keselamatan akhirat. Yang ketiga ada kehendak bebas atau free will, yaitu konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi.
Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, sehingga pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya. Yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility, yaitu aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Materi ini bersumber dari buku karya Darwati tahun 2020 dengan judul Etika Bisnis Islam, Palembang, terbitan Bimbingan Media Publishing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.